Selamat datang di video spesial trip Jateng DIY. Akhirnya kita sampai di episode terakhir, episode keempat, di mana kita bakal ngeliput sebuah rumah unik 3 lantai yang ada lapangan basket di rooftopnya milik Mbak Yuke dan keluarga. Buat yang belum menonton ketiga episode sebelumnya, episode Pitu Rooms, episode Natanara House, episode AB House Living, cek aja di kolom deskripsinya ya. Yaudah yuk sekarang kita tonton dulu episode keempatnya. Cus! Halo, assalamualaikum. Nama saya Yuke. Saya seorang dokter. Selamat datang di Rumah Keluarga Ayam. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Miftah di Inspira Homes. Kali ini tuh spesial karena kita lagi ada di kota Solo. Yuk kita langsung ketemu sama ownernya. Kita mau nge-review rumah yang inspiratif ini. Mbak Yuke. Halo. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya aku bisa main sampai sini. Iya. Akhirnya jauh banget loh. Lumayan Mbak dari Depok. Iya. Rumahnya keren banget nih Mbak dari luar. Mungkin aku mau nanya-nanya dari fasadnya dulu kali boleh, ya. Boleh. Nah ini konsepnya apa sih Mbak rumahnya? Jadi ini konsepnya industrial rustic ya. Oke. Jadi modelnya semua hanya dari semen, lalu besi, kayu aja. Dan kita tone warnanya juga cowok banget sih. Rumah ini sebenarnya lebih ke rumah cowok. Terus rustiknya kita banyak sekali yang semua expose. Jadi kayak semen expose kayak gini nih ya. Ya kalau memang ada lumut ya sudah diekspos aja, ini bagian dari rumah ini gitu. Oh gitu. Untuk luas tanahnya berapa? Luas tanahnya kita 300, lebarnya 12 meter, ke belakang sekitar 25 meter. Berapa lantai nih Mbak rumahnya? 3 lantai. 3 lantai. 1, 2, 3. Atas nanti ada. Oh wow. Oke. Kita mungkin sini dulu kali ya Mbak ya. Mari. Ini untuk rumahnya berarti itu tadinya dibangun dari nol? Iya, dari aslinya tanah kosong. Tanah kosong. Tanah kosong aja. Terus pakai arsitek? Murni, semua kita arsitek. Arsiteknya siapa Mbak? Kita ada Mas Dian, dia ada akun IG-nya Design Handmade. Oh, ya, nanti itu bisa. udah sekalian sama interiornya Iya, berarti ya? interior, arsitek, kontraktor dia. Kebetulan dia teman kita ya, jadi kita trust aja lah, percaya aja. Oke, berarti ini aja udah kelihatan semuanya expose ya Mbak? Iya, ya? jadi kenapa kita pilih yang expose dan rustic awalnya itu, ya satu karena cowok ya. Saya sih sebenarnya pinginnya rumahnya yang girly Japandi gitu ya? Iya, tapi kayak suamiku yang cari uang, banyak aku harus ngargain dia. Terus lalu kita pikir-pikir, diskusi sama arsiteknya, Mas fasad gimana yang saya nggak butuh banyak maintenance. Yakin nih Mbak, dia arsiteknya selalu bilang gitu. Yakin, yang nggak harus terus. Akhirnya dia bikin ini, expose ini. Jadi ini dia cetak dari semen, dicetak pakai kayu. Makanya ada tekstur kayu. Emang sengaja diperlihatkan? Sengaja. teksturnya? Makanya dia nama akunnya itu Design Handmade. Jadi mungkin maksud dia mau handmade rumah kali ya. Nah, kalau yang di ini dia di finish sampai atas ya. Ya, nah rustiknya ya ini ada beda warna, nggak rata, ya nggak apa-apa. Motif-motifnya juga emang alami aja. Iya, gitu, ya nggak apa-apa. Gitu. Dan ini kayu Mbak berarti? Kayu, ini kayu ulin semua. Oh, karena ulin untuk di luar kan, jadi kalau dia kena udara luar dia akan jadi putih kayak gini. Tapi kalau yang nggak kena hujan, nggak panas, masih coklat gini, apa yang di dalam itu lebih bagus lah. Berarti ini kalau bisa aku bilang emang jadinya minim perawatan apa malah susah iya, Mbak? Minim. Oh malah minim perawatan? Malah minim. Bener-bener yang luar ini minim. Mari masuk. Wih ini pintunya gede banget. Bentar. Dan ini tersembunyi. Kalian harus lihat pintunya guys. Berat sekali. Oh iya. Ya nggak berat ya, tebel tapi. Berat sih Mbak. Berat. Lumayan. Lumayan kan buat olahraga. Ini berapa lebarnya Mbak pintunya? Ini cukup lebar juga ya? Cukup sih. Ya. Ini kan sebenarnya udah di dalam rumah ya Mbak? Iya. Tapi masih berasa di outdoor. Memang sengaja dibikin seperti itu. Berarti kalau ini tuh apa sih Mbak konsepnya kayak ini sebenarnya lebih ke deck ya, untuk santai aja sih. Cuman atas kan karena dia terbuka. Kalau hujannya ke arah selatan ya mungkin agak masuk, makanya kita pakai tirai. Buat ini bisa ditutup ya bisa. Jadi buat suami santai, ikan, teman-teman juga bisa. Iya, teman-teman. Wih, luas banget Mbak di sini. Ini ruang tamunya. Bener-bener ekspos semuanya ya? Semuanya. Lantainya, dindingnya, bahkan plafonnya juga. Iya, sama konsisten. Semuanya, wow. Coba nahan tidak banyak ritilan rumah ya. Yang perlu aja gitu ya. Tapi namanya cewek ya, tetap kegoda. Tetap ada tapi ya, ada tahan. Ini partisi dari anyaman. Di deket sini kan ada daerah Trangsan namanya Sukoharjo. Dia terkenal ekspor untuk
anyaman rotan, furniture rotan. Ini kita pesan di situ. Ini bisa dilepas. Kalau di sini tuh lebih murah nggak sih Mbak? Soalnya kalau misalnya kayak di Jabodetabek tuh kayak gini tuh mahal, lumayan. Lebih murah. Dia banyak ekspor. Karena di sini langsung produsennya ya. Nah kalau ini tuh benar-benar luas banget areanya dan terhubung ke beberapa ini juga ya. Kayak di sana kan kelihatan langsung dapur gitu ya Mbak. Ini emang konsepnya los aja. Iya, gitu. jadi angin keluar dari sini, keluar ke sana, sama ruang makan. Nanti di tengah ada inner court, angin masuk lagi. Wih, ini juga asik banget lagi. Ya, ini area playground anak-anak sih sebenarnya. Kalau dia main kita gelar tikar di sini. Bener-bener rumah ganteng. Semuanya serba ekspos. Banyak orang yang bilang kalau kesini ini kok rumahnya cowok banget ya. Udah. Banyak tempat-tempat olahraga juga kan di sini. Iya, banyak ikan juga nih ada ikan di situ. Di sana kelihatan lagi juga ada ikan. Hobi suaminya Mbak Yuka. Jadi bukan rumah keluarga ayam ya? Iya Mbak. Kenapa tuh Mbak dinamain ke rumah keluarga ayam tuh? Aku belum nanya lagi tadi. Iya. Namanya kan rumah keluarga ayam nih. Sih, jadi simpel aja sih sebenarnya. Waktu itu tuh kita tuh sama suami kan, kita pacaran anak kuliah ya. Tahu lah ya anak kuliah sangunya biasa lah. Kita sering jajanin mie ayam. Jadi pacarannya tuh nggak di kafe. Pacarannya habis praktikum, lapar nggak ngafe, kita mie ayam. Udah jadi mie ayam terus nikah. Ngerasain, akhirnya punya kesempatan bikin rumah gitu. Kita dikasih rezeki ya, alhamdulillah titipan gitu. Tapi jangan sampai lupa lah kalau kita tuh dulu pernah nggak senyaman ini. Udah itu mie ayam aja, suamiku bilang gitu kan. Kamu kan juga suka motif mie ayam itu mangkok ayam jago merah. Iya. Akhirnya, oh ya lucu juga ya rumah keluarga ayam. Anakku yang gede, iyalah ibu ayam aja. Aku kan minta makan terus. Oke lah. Rumah akhirnya keluarga tercipta ayam. itu rumah keluarga ayam. Iya. Itu aja, jadi nggak ada ayamnya ya. Berarti ayam hidup belum kali ya. Nah aku tuh mikirnya gitu Mbak. Aku pikir emang suka sama ayam juga, maksudnya ayam hidup gitu, dan ada di rumahnya, ternyata enggak ya. Mungkin nanti udah tua ya, pelihara. Meanwhile, Ini area outdoor lagi sebenarnya. Iya, ya? area outdoor. Wih. Kadang kalau temennya anak-anak pada barbekyuan di sini, ini kita pakai rumput sintetis. Di bawah ini juga ada resapan lagi, jadi dia air hujan turun dia nggak menggenang. Aman ya, berarti nggak banjir ya. Resapan. Dan ini pohonnya udah berapa lama kok? Kita beli gede. Jadi kita udah gede asli. Ya beli mungkin selantai 2. Ini sama yang depan itu. Sempat khawatir ngerusak tembok nggak sih Mas? Ternyata enggak. Aman, ya aman, nggak apa-apa gitu. Berarti udah berapa lama nih Mbak rumahnya jadi nih udah? Rumahnya jadi 2021. Sampai sekarang? Iya. Aman berarti nih? Aman, ada di sini? aman tuh. Ini juga banyak cahaya-cahaya ilahi ya Mbak. Jadi ini biasanya kalau yang di Instagram, aku pulang siang-siang gitu nangkepin cahaya ini di sini. Terus di ruangan tuh nanti siang di tangga itu ada. Dan di situ tuh masih ada bukaan lagi emang ya? Kebetulan sebelah tanah kosong jadi angin lagi. Iya loh. Tapi emang berasa adem sih di dalam rumahnya. Alhamdulillah, jadi ada pagi kapan gitu ya musim hujan, saya keluar kamar itu rumah saya ada kabutnya. Aduh senengnya ya Allah. Jadi memang pengennya tuh gimana udara di rumah itu nggak beda dengan di luar. Gitu. Karena dulu kita waktu sebelum punya ini kan sekamar 3 orang dipengap. Oh, pernah ada cerita kayak gitu? Iya, dia pengen yang seger-seger. Nah kalau di sini dapur nih. Ya, ini ruang makan. Ya maksudnya ruang makan sama dapur bersih ya? Apa enggak? Sih lebih ke nggak dipakai sih untuk penyajian aja. Jadi kalau ada acara keluarga ini buat makan, sini untuk penyajian. Wih, ini juga aku salvok sama mejanya sih Mbak. Kayaknya enak ya kalau di sini kan Jawa Tengah itu kayaknya banyak pengrajin ya Mbak ya? Berarti ini juga dari Solo aja atau Jepara? Ini dari Jepara kebetulan, kita pakai kayu terem besi. Tapi ada yang kayak yang kecil-kecil kita dari Solo. Cakep banget. Sumpah natural banget, cocok ya ditaruh konsepnya di rumahnya. Ala-ala warung gitu lah. Ya loh, ini warung bagus banget. Oh ini wedangan kafe, jadi warung Bu Yuke ini. Nah ini juga ada yang unik nih, jadi ini ternyata floating ya Mbak bawahnya. Ya floating. Kenapa nggak dibuat? Karena kan sempit ya, mejanya kan gede nih. Iya sih, udah cukup besar sih. Kulkas juga, terus juga suami sebelum ini jadi, Mas aku mau bikin akuarium, ini kan penuh ya, jadi kita bikin floating aja. Terus ada lampunya. Ini ikan apa nih Mbak? Ikan apa ini? Ini ikan gabus. Ikan gabus versi agak mahal dikit lah. Dulunya ikan cana. Ada namanya? Dulu kan musim ya pandemi kan.
pada melihara cana, apa sih cana auranti apa gitu. Oh. Kayak suami. Lagian ini juga peliharaan nggak sulit ya. Nah, nggak cuma di situ teman-teman. Di sini juga ada ikan lagi nih. Ini konsepnya kayak gimana Mbak? Lucu banget loh, kayak di tempat wisata. Nyebrang gini Iya, terus biar bawahnya ada dingin. ikannya sambil Biar ngasih tambah makan, dingin. gitu. Dikasih unsur air ya, kayak feng shui apalah. Tapi bener sih. Tapi ini aku berdiri di sini juga kerasa adem. Iya, atas Karena kan ada. di atas bukaan juga. Ikan. Terus suamiku pengen bikin ini apa ya, floating aquarium, jadi ikannya masuk gitu. Wih, keren sih Mbak konsepnya. Ya. Nah, kalau ini dapurnya. ruang kantorku. Ini Mbak dapur kan berarti dapur dulu. Dapurku mari-mari. Ini HPL Mbak? Tapi Iya, HPL-nya dibuat yang motif kayak semen Oh, exhaust juga. Ini juga semen. Ini enggak keramik. Oh, ini semen juga. Cuman yang belakang itu dia pakai sisa keramik. Susah nggak sih Mbak top table kayak gini semen? Dia menyerap gitu nggak sih, menyerap cairan atau Lebih lembab sih. Makanya jangan sampai kena air. Cuman kalau bersih-bersih langsung, maksudnya sehabis dipakai langsung dibersihin gitu ya. Kalau air sih kita main basah-basah di situ ya. Kalau ini sih enggak sih. Lebih untuk sebelum ke meja makan di sini. Nah, ini dia ayamnya. Nah, kita bertemu ayam di sini. jadi nggak banyak ayam ya di sini. Iya, ayamnya kok baru satu Mbak? Ada itu di atas kulkas 4. Wih, itu. Iya. Dulu tuh pengen, Mas, aku pengen tegelku ada ayamnya. Arsitek ini nggak rame Mbak. Taruhlah Mas satu di mana, aku dimarahin. Ya nggak gitu juga kali Mbak. Yaudah. Nah, kalau ini kamar tidurnya siapa ini? Kamar Mbak tidur utama saya sama suami. Wih. Kita sengaja karena orang tua pakainya parket kayu. Khusus kamar ini aja. Parket tuh mahal sih aku tahu. Daripada kalau sekarang kan vinyl, SPC. Parket tuh jauh lebih mahal Mbak. Khusus ini aja sih. Tapi bener-bener kayu semua emang ya Mbak ya? Cozy banget. Ya itu. Kayak kamar villa deh Mbak. Meja juga ada. Dan motif-motif kayunya ini serat-seratnya yang emang kelihatan. Dilihatin gitu, dia pakai kayu jati dan dipres ya. Dia kan potongan kecil-kecil semua ya. Lalu dipres. Jadi memang teksturnya biar rame gitu. Berarti sampai di kamar tidurnya pun masih konsisten emang konsepnya ya? Masih. Oke, di situ ada taman Mbak? Ada taman yang tembus pintu samping tadi. Taman. Itu sebenarnya taman wedding anniversary. Kita yang bikin berdua nukang. Oh iya? Wow! Jadi sebenarnya awalnya nggak taman kering kayak gitu. Kita pakai kalatea, rumput ya dari arsitek. Terus dia nggak dapat cahaya matahari. Jadi yang gede kan gelap gitu. Dirombak aja. Pakai tukang nggak Mas? Udah, ayo bikin. Ya, jadi kayak gitu. Ya lumayan agak boyoan sih. Pegel ya Mbak? Iya, ini. Nah kalau ini Wardrobe. walk-in closet ya? Lemari aja sih ya. Lemari aja sih. Kayu semua ini kamar mandi? Kamar mandi. Oke. Meja rias nggak ada sih. Itu aja cukup saya. Yang penting lampu. Oh iya bener sih Mbak. Bener-bener aku setuju, yang penting lampu. Penting lampu. Oke, ini kalau misalnya aku ngeliat juga ya Mbak di sini, ini semua apa namanya jalur listriknya juga unik ya, maksudnya nyambung semua nyambung gini ya. semua. Dan expose. Jadi aku nggak mau, Mas cari yang karena ini tinggi, bikin yang bersihnya simple. Jadi nggak yang sempat mau dibikin ada kayunya. Oh iya. Aduh nggak usah Mas, nanti dibalik kayu kan pasti ada kotoran, aku ribet simpen lagi. debu. Konsekuensinya rumah semi outdoor adalah satu, kalau musim kemarau debu pasti. Terus sebelah kebun, belakang kebun, laba-laba jelas. Tapi yang kecil-kecil ya. Jadi Iya. aku bersihin. 2 hari dia ngamuk lagi bikin, oke lah bersih lagi. Kalau Musim hujan? musim hujan kodok ada. Tapi nggak masuk dalam rumah kan Mbak maksudnya? Yang kecil-kecil kadang. Itu kalau yang hujan deras. Jadi kalau masih hujan deras karena sebelah tanah kosong kita masih suka dengar suara kodok. Oh gitu. Iya, ada sih tapi nggak sampai masuk sini kodoknya, paling di pinggir-pinggir. Berarti emang udah bersahabat ya Mbak? Harus ya. Masa nggak Karena kaget emang sih? habitatnya mereka juga. Lah habitat. Saya pindah ke situ. Nah ini ada kamar tidur lagi ya Mbak? Iya, ini kamar tidur anak. Ini kamar tidur anak. Bentar Mbak kesini dulu kali. Oh iya cakep boleh. banget ini. Nah, ini kamar Tiba-tiba mandi. dikasih motif yang berbeda gitu lantainya. Jadi clean gitu ya Mbak di Lantai, kamar mandi. iya, Nah ini kamar tidur anak ya Mbak. Mm. Simpel juga ya, aku suka deh maksudnya. Iya. Tapi itu gini, karena ini tuh kan semua udah bermotif ya kayunya. Jadi kayak udah nggak perlu apa-apa lagi. Itu udah kayak ya udah, Iya. udah kebentuk gitu. Udah. Maka itu kan kadang kalau kita pilih spray atau furniture ya yang simpel-simpel aja, yang penting ada tone warnanya masuk. Kecuali itu.
ini menurutku kamar paling sehat sih. Kamar paling sehat karena matahari masuk. Ini matahari pagi lagi, Iya, bukan matahari siang Jadi ya. kalau anak-anak pilek minggu aku jemur semua di sini. Oh ya, di ini ya. Suruh tidur aja udah, mainan di sini nak gitu jemur kan nggak harus keluar. Oke, ini udah selesai Mbak. Selesai. Oh, Nah, di ini sana sofa. belum. Oh, yang garasi. Ini sofanya juga custom nih Mbak. Oh enggak, yang segede IKEA ini. dong. IKEA ada ya ini ya? Ada. Panjang ini. Ada. Ini ada ikan lagi, ikan. Ini ikannya lebih kayak anjing ya dia. Kenapa? Ya kan dia interaktif nih. Nggak tahu dia dilatih suamiku dari. Oh, diikutin lomba-lomba gitu nggak sih Mbak? Ini garasi fungsinya. Cuman kita alih fungsikan kadang untuk pingpong bapak-bapak. Oh, di sini Buat juga pingpong. ada skylightnya juga. Jadi terang semuanya emang ya. Asik tuh rumahnya, Jadi Mbak. olahraganya dipusatkan di rumah. Bisa olahraga dari rumah ya. Iya. Terus ini aku juga salfok masa Nah. ini gantungan tapi keren. Iya dari keran. Itu dari inspirasi di butik ya nemu. Ih kok lucu ya. Tapi ini emang ada Mbak jualan kayak gini. Berarti dia emang buat gantungan gitu ya. Dia bikin gantungan cuman nggak dari keran. Aku kasih keran. Oh gitu. Aku kirim gambarnya, bisa nggak bikin? Coba ya Bu. Ya. Lucu banget lagi. Ini tangganya juga ini besi ya Mbak? Railingnya. Railingnya besi sampai atas. Sampai atas. Bener-bener Jadi vertikal sampai lagi atas. kan. Kasih kesan luas ke atas sih, lebih Iya. tinggi ke atas. Ada cerita sih sebenarnya pas bikin ini. Apa tuh Mbak? Namanya tante-tante ya, bude-bude. Kepikirannya ketika ada ponakan ke sini. Ada nggak Mas nanti ponakanku masuk ke sini? Oh gitu. Anak-anak ya oke. kan ngeri ya. Terus dia sampai enggak Mbak, aman. Dicobalah anaknya arsitek. Enggak kok Mbak. Berarti di lantai 2 ini tuh kamar-kamar Mbak apa? Kamar, ada kamar. Oh ini anak. ketemu ini dulu nih. Oh iya, ini balkon ya. Wih anginnya kenceng Ini banget. balkonnya. Wih ini di sini juga ada area buat nyantainya ya Mbak ya. Asik Itu tembus dek bawah. Memang sengaja dibikin besi gini ya biar anginnya masuk. Jadi angin tuh bisa nembus dari mana aja ya di rumah ini Mbak. Makanya Ini dalam pohon yang di rumahnya bawah adem. tadi. Tuh dia bikin apa? Ini tadi di depan itu Iya, apa sih fasadnya ini sampai dicetak-cetak. Dia semangat banget dia, pokoknya arsiteknya itu. handmade. Handmade dia. Keren deh. Ini kan masih belum pecah-pecah. Jadi menurutku walaupun pecah-pecah pun ya udah jadi Ya kayak udah. natural aja. Emang bentuknya kayak gitu ya Mbak ya. Tuh. Kita ada meja juga, floating juga. Nah kalau ini meja untuk kerja atau Buat les anak sih, untuk garap tugas. di sini. Situ. Ini kursi custom, ini kursi yang bikin tangga itu loh, yang bisa dijadiin. Oh gini deh. Sorry. Nah. oh ternyata dia multifungsi Iya, ada dua kan yang di bawah tadi satu. bisa jadi tangga juga. Ganti lampu. Wow. Multifungsi ya Mbak. Iya. Jadi nggak usah beli tangga Nggak. lagi ya. Itu. Di sini ada apa aja nih Mbak? Itu ada kamar anak lagi. Sebenarnya kamar tamu deh, dia lebih diutamakan untuk kamar tamu karena dari keluarga suami kan keluarga besar. Oh kalau ini lantainya udah pakai homogeneous Iya. style nih. Cuman dulu sempat dijadiin kamar anak saya yang pertama, akhirnya ada lampu ajeb-ajeb itu dia. Lampu dugem. Oke kalau konsep kamarnya mirip-mirip semua ya Mbak ya? Mirip semua. Wih, tapi ini asik banget nih di sini. Ini bikin rumahnya kelihatan luas banget. Karena dari atas ini juga kelihatan semuanya ya, Mbak ya. Dan dia ukurannya tuh pas gitu, nggak tahu ya. Si arsiteknya tuh bikin Terus lampu ini presisi. sih, lampu ini menurutku kayak pas banget gitu Mbak ada di sini. Iya. Ini kalau milih-milih lampu kayak gini nih Mbak Yuka atau emang dari arsitek? Dari Pinterestnya sih, kasih beberapa referensi gitu. Oh yang ini aja. Ya dulu itu yang mau dikasih kayu atau besi ya di plakat sini. Tapi Aduh, nggak Mas, jadi. jangan Mas, wajah mikir mau ganti lampu ini gimana, suruh mikir lagi bersih. Oh iya bener ya, gantinya gimana ya? Gantinya jawabannya, panggil tukang. Ini kamar mandi lantai atas. Oh, mirip sih sama yang di bawah ya, yang mirip-mirip. Tegelnya ini Cuman- sisanya aku pakai untuk kursi meja makan. Nanti coba, motifnya sama. Ada tegel sisa, saya butuh, Mas saya butuh bangku beberapa yang bisa dipindah-pindahkan. Udah Mas, pakai tegel itu aja ya. Ya Mbak, cari lagi di Pinterest. Gitu. Ini ada ruangan lagi ya Mbak ya. Ini ruang anak ABG itu. Oke. ini. Wih sampai sini Nah. apa langsung beda nih. Ya, ini tegelnya. request saya pengen. Caranya gimana sih Mas biar rumah aku kan pengen yang
motif ya, Iya. cewek ya. Ternyata ada permintaan Mbak Yuka di sini. Wih, ini ruangan Nah. apa Mbak? Ini ruang Ruang karaoke nih surganya guys. lelaki buat nge-game. Karaokean dulu kita. Ya, game, karaoke. Sebenarnya dia suka main musik juga sih. Langsung kerasa banget kedap suara di sini. Ini dibikin sengaja kedap suara. Wih, tapi ini sering dipakai Mbak. Sering weekend. Gitu. Wah, asik banget rumahnya, lengkap ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah titipannya dari Allah. Nah, di dinikmati. sini ada tempat untuk duduk-duduk lagi. Nongkrong. Nah, dapat angin. Oh iya loh, biasanya di sini buat sambil ngapain nih Mbak? Sambil nunggu mesin cuci selesai. Iya kan? Jadi gimana sih biar kerjaan rumah tangga nggak stres ya? Ya udahlah, nunggu aja ngopi di sini nyantai. Rumahnya asik banget Ya. sih. Dapat angin banget dari sini. Pohon gede. Kalau beruntung ada yang bersangkar, ada yang sangkar di situ burung-burung. Itu tuh kayak sarang burung liar Iya, ya? iya. Oh. Iya. Itu. Oke. Apalagi tuh Mbak di situ? Sini ruang olahraga lagi sih, ruang gymnya. Wih. Ada karaoke-nya, ada gymnya Ya, juga guys. cuman kacanya lagi kena Di sini. jamur, rencana mau diganti. Ruang gym. Anak juga, ya. Berarti udah ngapa-ngapain di rumah aja ya Mbak? Emang Olahraga di rumah. lebih ke bapaknya yang anak rumahan ya, saya kedidik beliau ya. Oh ya udah, saya mau fitness dong di luar, udah di rumah aja ngapa sih ya udah. Oke. Nah ini dia. Ini ruang pintu service kali area, nih. ini yang Dibuat- bagus nih. Dibuat Ini. seamless juga. Ada cahaya ilahi guys. Wih, dari atas ini dapat matahari, terang, terus ini Ini service area. Oh. Nanti tembus ke jemuran. Ini kalau ke bawah tembus ke Dapur. dapur yang tadi itu. Ah. Kalau ke atas ke jemuran. Jemuran. Jadi dulu memang dibikin untuk akses asisten rumah tangga nggak tercampur rumah tangga keluarga ya, dibikin sendiri. Terpisah gitu ya. Naik lagi. Naik lagi masih Ayo ada. olahraga ya Mbak, semangat semangat. Sampai lantai berapa nih Mbak? Jangan ntar ada lagi. Berarti ini masih ada satu Satu lantai aja. lagi. Oke. Sekarang kita mau ke lantai 3. Lantai 3. Ada apa di lantai 3? Ada apa Mbak? Ada kamar lagi? Ada kolam Apa renang ya? Mbak? Jemuran kali ya. Jemuran. Ini kalau untuk konsep tangganya juga sama ya Mbak? Sama. Di- Nah itu lah cahayanya mulai kan. Nanti kok jam 12 bagus dia bikin siluet garis-garis. Oke. Ngos-ngosan. Oh ini kayaknya outdoor nih, kerasa panas udah. Nih, Wih. Wow. lapangan basket. Kayak bukan lagi ada di atas rumah ya. Bisa jemur juga sih. Mbak ini bener-bener luas banget sih di sini. Iya. Inspirasinya dapat dari mana sih Mbak? Soalnya aku jarang banget nih nemu rumah yang atasnya itu dibuat lapangan basket. Ide aja ya, kalau ini suami ya Biasanya bener-bener. rooftop gitu loh Mbak, yang kayak Iya. estetik-estetik gitu. Nggak ada sih. Dia memang apa ya, suami saya itu orang rumahan ya. Aku pengen main basket, tapi males nyewa. Jadi kayak ini dia bener-bener request. Mas gimana aku atas jadi basket. Jadi si arsiteknya bikin ngitung ketebalannya, termasuk dia menjelaskan nanti kalau bapak main basket kamar bawah mungkin ada suara. Iya nggak apa-apa. Oh, Nggak gitu. apa-apa, ya. Terus sempet takut kalau bola keluar, jadi dibikin kayak pengaman itu ya. Ya alhamdulillah nggak pernah sampai keluar sih bolanya. Tapi ini emang masih dipakai juga Mbak? Masih. sampai sekarang? Masih. Wah. Masih dipakai. Biasanya selain buat main basket, buat apa lagi Mbak? Buat Ini kan- syuting anak-anak dance. Oh buat syuting. Anak-anak dance di Berarti syuting. disewain juga ini rumahnya? Iya, disewain. Makanya saya sampai bikin apa? Mural ya di situ kerjasama sama. Oh kirain Mbak Yuka yang bikin kan? Oh tidak, ada ayamnya lah. Ala-ala Bronx. Oh, tapi iya, ada ayam ayamnya Bronx. di sini. Bukan yang ayam mie ayam. Ternyata di atas ini ada ayamnya guys, Ada. gede banget. Oke, wih luas banget. Itu ada pintu lagi Mbak? Ada itu tembus ke jemuran. Coba deh kita lihat yuk. Tembus kemana lagi? Udah sih. Oh aja langsung. ini jemuran Nah, yang tadi di pojok. Ini yang pohon tadi kulenya sampai Wih. atas. Belum saya Oh trimming ya. pantas dia rimbun banget. Orang penuh banget kayak gini. Harusnya kok di trimming dia bagus ya. Ada sarang Ada. burung. Oh iya. Iya. Ya kadang itu kasihan ya suamiku tuh di trimming jangan kasihan burungnya. Iya kasihan Tapi rumahnya dari kan situ. mataharinya nggak masuk. Oh iya bener juga sih. Itu tanah belakang. Kota Solo guys. Wih ini tanah Mbak Yuka juga nih. Enggak, insya Allah tapi belum itu aja lah. Bisa dibikin apa lagi nih luas banget. Tutup aja. Biasanya masih ada space kosong tapi kalau atas kan kita jarang ya.
Satu aja lah daripada dibangun apa nanti nggak dipakai. Oke, kita sekarang udah sampai di akhir nih. Biasanya mau nanya-nanya soal uang, Mbak. Wah, boleh. Gimana? Mau total? Soal budgetnya nih, Mbak. Iya, Biasanya kan teman-teman pada pengen tahu untuk bangun rumah ini jadi kayak gini sekeren ini tuh butuh budget berapa sih, Mbak? Butuh budget dari Allah. Enggak deh. Berapa, Mbak? Berapa ya? Ya sekitar 2M ya. 2M itu apa bangunan, struktur sama furniture yang custom ya. Kalau yang seperti ini kan kita beli sendiri. Oh, sekitar itu 2M. Itu udah sama beli tanahnya juga apa? Oh enggak, tanah terpisah sendiri. Ya? Sendiri ya. Berarti pembangunan sama furniture. Di tahun kita bangun dari 2019 sampai 2021. 2 tahun karena ada pandemi juga. Jadi kita ya ketika ada tukang isoman ya udah berhenti. Dan ini lokasinya ada di kota Sukoharjo, bukan Solo guys, ternyata aku salah. Nggak apa-apa, nebeng Pak Jokowi. Itu anunya, Nah selama pembangunan tuh ada kendala apa sih Mbak yang paling diingat gitu? Biasanya kan ada tuh drama-dramanya tuh. Dramanya ya, paling dari luas bangunan, luas ruangan. Jadi kayak pertama itu yang saya ingat dapur sih. Saya ngerasa, Mas dapur itu sempit banget gitu, karena ternyata dia harus mundur. Dia nggak mau, arsiteknya bilang, Mbak jangan maju, itu bukan jalan kita, bukan tanah, itu punya pemerintah. Kita mundur. Ada yang harus dikorbankan Mbak, carport atau kamar. Kebetulan kamar udah jadi, atau dapur. Ya udah deh Mas, dapur aja itu. Kalau drama-drama lainnya sih nggak ada. Lancar ya. Ya alhamdulillah molor jelas. Kalau molor tuh kayaknya udah pasti jelas. Ya. Over budget ya ada. Tapi biasanya over budget di furniture. Biasanya kalau ngisi itu kan BM-nya banyak ya. Pasti Mbak egonya. Egonya banyak ya. Jadi ya oh iya jangan gitu. Tapi kalau untuk tukang keuangan, arsitek, ya itu salah satu yang saya syukurin ya. Dapat arsitek yang komunikasinya bagus, terus laporan keuangan bagus, terus dia mau diskusi terus. Jadi itu. Berarti tadi arsiteknya siapa nih, bisa di-mention lagi? Mas Dian Susilo, jadi dia IG-nya Desain Handmade. Nanti gitu. Dan kalau Instagramnya Mbak Yuka? Yang rumah keluarga ayam. Rumah keluarga ayam. Disambung semua. Jadi ntar kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke sana. Boleh. Dibantu. Wah, ada banyak kok yang sudah tanya-tanya. Oke, kayaknya udah cukup nih Mbak. Aku udah puas keliling rumahnya, kasih. Bagus banget rumahnya, nggak nyesel jauh-jauh sampai sini. Amin. Mungkin ntar bisa main ke sini lagi. Amin. Nanti kalau ke Solo mampir-mampir, mungkin banyak sekali rumah yang di Solo yang bagus-bagus, unik-unik. Siap. Saya terima kasih. Oke, makasih banyak teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow Instagram kita juga Wicaksana Mistajana, dan TikTok kita Wicakista. Bye. Thank you. Halo, assalamualaikum. Nama saya Yuke. Pekerjaan saya dokter. Saya lupa mau ngomong apa.